Baiklah, selamat pagi Bu Ridi dan selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kelompok kami akan presentasikan mata kuliah internal audit. Pertama-tama kami akan memperkenalkan personil kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Emilia Mimi Sintiami. Selanjutnya rekan saya itu bernama Happy Deyana. Dan selanjutnya rekan saya yang bernama Pelagia Ayu Aryani. Selanjutnya, rekan saya yang bernama Sylvia Hengkis, dan yang terakhir rekan saya yang bernama Teolinda Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai COSO. COSO itu merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of the Traderway Commission, atau sering dikenal dengan penentuan risiko yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Jadi, manajemen perusahaan atau manajer perusahaannya akan mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan untuk mencapai suatu tujuan yang etis, yang membentuk suatu dasar dan menentukan cara pengolahan risiko dalam suatu perusahaan. Karena kondisi ekonomi industri, peraturan, dan operasi akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Maka dibutuhkan mekanisme untuk mengetahui dan mengidentifikasi risiko-risiko yang berhubungan dengan perubahan. Jadi seperti perubahan laporan keuangan sehingga meminimalisasi terjadinya kesalahan. COSO ini itu bertugas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat dan serta membantu merekomendasikan untuk mengurangi terjadinya penggelapan laporan keuangan itu. Berikut adalah contoh hambatan atau risiko yang akan datang di luar entitas. Seorang manajer yang tidak kompeten akan mengabaikan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi ini adalah contoh risiko yang terjadi di luar entitas. Selanjutnya, pihak yang memanfaatkan penentuan risiko, yaitu pihak manajemen perusahaan yang menggunakan penentuan risiko sebagai bagian dari proses untuk menentukan kesuksesan suatu entitas, dan auditor internal terlibat dalam penentuan risiko sejak awal potensi berdirinya suatu perusahaan. Jadi, di sini tugas auditor internal yaitu mengevaluasi risiko yang akan terjadi pada suatu perusahaan, sehingga ia akan mengambil aspek positif dari risiko tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Happy Deyana. Halo, selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Happy Deyana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Emilia Mimi Sintiami. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko audit. Jadi risiko dalam auditing itu merupakan suatu kondisi di mana auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Risiko audit atau dalam bahasa Inggrisnya audit risk merupakan risiko kesalahan auditor dalam memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap suatu laporan keuangan, padahal laporan keuangan itu sebenarnya salah saji secara material. Tetapi audit memang tidak pernah menjamin bahwa laporan keuangan itu bisa bebas dari salah saji material 100% bebas. Maka terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Dengan demikian, dalam perencanaan pekerjaannya, auditor harus mempertimbangkan risiko audit tersebut. Auditor dapat menyadari adanya risiko audit tersebut karena beberapa hal berikut. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama, adanya ketidakpastian mengenai kompetensi bukti. Yang kedua, efektivitas struktur pengendalian internal klien. Semakin tidak efektif, maka risikonya juga akan semakin besar. Dan yang ketiga, ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah auditnya selesai. Nah, dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit serta membatasi risiko audit tersebut serendah mungkin. Artinya, auditor harus membatasi kemungkinan kekeliruan auditor yang telah memberikan pendapat wajar terhadap suatu laporan keuangan, padahal laporan keuangan tersebut sebenarnya masih ada salah saji yang material. Nah, standar auditing seksi 312 mengenai risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan risiko audit dalam 2 hal berikut. Yang pertama, dalam perencanaan audit dan perancangan program audit.
Dan yang kedua, dalam pengevaluasian akhir, apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, auditor tidak akan bisa memeriksa semua bukti yang berkaitan dengan setiap asumsi untuk setiap saldo akun dan golongan transaksi. Oleh karena itu, model risiko audit dapat menjadi pedoman bagi para auditor dalam pengumpulan bukti audit, sehingga auditor dapat mencapai tingkat keyakinan yang memadai yang diinginkan oleh auditor tersebut. Nah, jadi SAS nomor 47 telah menyatakan bahwa dalam risiko audit itu terdiri dari 3 komponen atau 3 model. Yang pertama ada risiko bawaan atau inherent risk. Jadi risiko bawaan ini merupakan kerentanan suatu asersi terhadap salah satu material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang terkait. Oleh karena itu, bila risiko inherent tinggi, maka auditor juga tentunya harus mengumpulkan bukti audit yang lebih banyak. Risiko bawaan ini selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0 dalam suatu perusahaan. Namanya saja risiko bawaan kan, berarti risiko ini memang sudah ada. Bahkan sebelum perusahaan didirikan juga sudah ada mungkin risiko bawaannya. Risiko bawaan ini tidak dapat diubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Nah, risiko bawaan ini bervariasi untuk setiap asersi. Sebagai contoh di sini saya mengambil satu contoh, yaitu mengenai asersi keberadaan dan keterjadian kas. Jadi adanya kas dalam suatu perusahaan itu akan memberikan dampak risiko bawaan yang lebih tinggi daripada aktiva tetap. Mengapa? Karena kas atau uang tunai itu merupakan suatu aset yang sangatlah lancar dan sangat rawan terhadap manipulasi, dan juga semua orang itu suka uang tentunya, siapa yang tidak suka. Maka dari itu, uang kas akan lebih rawan dan rentan terhadap manipulasi, terhadap kecurangan, terhadap pencurian, dan lain-lainnya. Sedangkan aktiva tetap itu lebih terlihat jelas, sehingga mungkin akan mengurangi resiko tercurinya aktiva tetap atau manipulasi aktiva tetap akan lebih kecil karena keberadaannya itu terlihat jelas. Nah, faktor-faktor yang perlu ditelaah auditor dalam menetapkan risiko inherent ada beberapa. Yang pertama, melalui sifat bidang usaha organisasi. Yang kedua, melalui integritas manajemen. Kemudian ada juga motivasi manajemen, hasil audit sebelumnya, hubungan istimewa, transaksi non-rutin, dan kerentanan terhadap fraud atau kecurangan. Nah, risiko bawaan ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, risiko bawaan setiap akun, dan risiko bawaan keseluruhan untuk banyak akun. Di mana saya sudah meliskan faktor-faktor yang menentukan risiko bawaan setiap akun dan risiko bawaan keseluruhan untuk banyak akun. Jadi faktor yang menentukan risiko bawaan pada banyak akun terdiri dari 5. Yang pertama adalah ada profitabilitas perusahaan secara relatif dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya. Yang kedua ada jenis usaha dan sensitivitas operasi. Yang ketiga ada masalah kelangsungan usaha. Yang keempat ada sifat penyebab dan jumlah salah saji yang dideteksi dalam audit tahun sebelumnya. Dan yang terakhir ada integritas, reputasi, dan pengetahuan akuntansi dari manajemen. Sedangkan faktor yang menentukan resiko bawaan pada akun-akun tertentu terdiri dari 3. Yang pertama, auditabilitas akun atau transaksi. Yang kedua, ada kerumitan masalah akuntansi terkait. Dan yang ketiga, ada sifat penyebab dan jumlah salah saji yang dideteksi dalam audit tahun sebelumnya. Jadi, risiko bawaan pada banyak akun itu sifatnya lebih menyeluruh dan lebih umum ya. Jadi, lebih pada perusahaan itu, sedangkan faktor yang menentukan risiko bawaan pada akun tertentu itu lebih spesifik, misalnya hanya pada akun-akun atau saldo-saldo tertentu, transaksi tertentu, atau mungkin bagian tertentu saja. Kemudian komponen risiko audit yang kedua menurut SAS nomor 47 ada risiko pengendalian atau control risk. Jadi risiko pengendalian ini merupakan risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian internal entitas. Risiko pengendalian ini juga tidak pernah mencapai angka 0. Mengapa? Karena pengendalian internal tidak akan dapat menghasilkan keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi atau dicegah. Jadi sama dengan risiko bawaan, mereka sama-sama tidak akan bisa hilang seutuhnya. Mereka itu bahkan risiko yang memang sudah melekat ketika perusahaan itu didirikan. Nah, risiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian internal. Semakin efektif struktur pengendalian internal pada suatu perusahaan, entitas klien, maka semakin kecil pula risiko pengendaliannya, begitu pula sebaliknya.
Penetapan risiko pengendalian ini didasarkan atas kecukupan bukti audit yang menyatakan bahwa struktur pengendalian internal klien adalah efektif. Nah, risiko pengendalian ini harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, harus memperhatikan penilaian tentang apakah pengendalian internal yang dimiliki klien efektif atau tidak untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji pada entitas klien tersebut. Dan yang kedua, juga harus memperhatikan kehendak auditor membuat penilaian tersebut senantiasa berada di bawah nilai maksimum atau 100% sebagai bagian dari rencana audit yang dibuatnya. Nah, di sini saya telah mengambil satu contoh risiko pengendalian yang mungkin saja terjadi pada perusahaan, yaitu ketika struktur organisasi, pembagian tugas, dan hal-hal internal lainnya yang dalam perusahaan itu berjalan secara tidak jelas, misalnya struktur organisasinya tak jelas atau pembagian tugas dalam perusahaan tersebut tak jelas, maka jika itu terjadi dapat dipastikan jika kontrol risknya itu tinggi atau risiko pengendaliannya itu tinggi. Kemudian komponen risiko audit yang ketiga menurut SIS nomor 47 adalah risiko deteksi atau detection risk. Jadi risiko deteksi ini merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ini tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, maka semakin besar pula risiko deteksi. Sebaliknya, semakin besar risiko bawaan ataupun risiko pengendalian, maka risiko deteksinya juga akan semakin kecil. Nah, risiko deteksi ini merupakan risiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Hal ini disebabkan karena risiko deteksi merupakan fungsi dari efektivitas prosedur dan penerapannya oleh auditor dengan cara melakukan perencanaan yang memadai, supervisi atau pengawasan yang tepat, dan penerapan prosedur audit yang efektif, serta juga penerapan standar pengendalian mutu. Jadi risiko deteksi ini muncul dari dalam diri auditor, dalam kinerja auditor. Semakin buruk kinerja auditor, maka risiko deteksi juga akan semakin besar. Jadi ini bukan risiko yang muncul dalam perusahaan ya, berbeda dengan risiko pengendalian dan risiko bawaan. Risiko deteksi ini muncul dari diri auditor itu sendiri. Di sini saya telah mengambil dua contoh risiko deteksi. Yang pertama ada auditor tak memeriksa 100% saldo akun-akun. Tentu saja jika auditor tak memeriksa 100% saldo akun-akun akan muncul risiko deteksi pada akun-akun yang tidak diperiksa itu. Kemudian contoh yang kedua, adanya ketidakpastian, kesalahan merancang prosedur audit, salah terap prosedur audit, dan salah tafsir terhadap prosedur audit. Jadi jika auditor tidak begitu fokus pada kinerjanya, atau mungkin dia salah merancang prosedur auditnya, atau salah menata, atau ada kesalahan tertentu yang dia perbuat, maka risiko deteksinya juga akan semakin tinggi, berarti hasil audit dari auditor tersebut itu akan semakin beresiko, semakin tidak ada yang tidak benarnya itu semakin banyak. Nah, di sini saya sudah menyimpulkan beberapa kesimpulan yang saya tangkap mengenai hubungan antara risiko audit tersebut, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Di sini yang pertama saya menangkap jika risiko bawaan dan risiko pengendalian memang sudah ada sejak perusahaan itu didirikan, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi itu berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Jelas ya, risiko bawaan dan risiko pengendalian itu memang risiko yang muncul dari perusahaan, bahkan seperti yang dikatakan tadi, jumlahnya itu tidak bisa nol, jadi risiko ini memang risiko yang sudah ada. Semua hal itu pasti memiliki risikonya. Sedangkan risiko deteksi itu risiko yang muncul dari diri auditor, tergantung pada kinerja auditor. Semakin bagus kinerjanya, maka semakin kecil risiko deteksinya. Kemudian hubungan yang kedua yang saya tangkap, risiko deteksi itu mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Mengapa saya katakan begitu? Karena semakin kecil risiko bawaan dan pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka risiko deteksinya itu semakin besar. Kemudian hubungan yang ketiga yang saya tangkap, yaitu risiko pengendalian itu ada karena keterbatasan inheren dari struktur pengendalian internal. Jadi semakin tinggi risiko inheren dalam suatu perusahaan atau risiko bawaannya, maka biasanya risiko pengendaliannya juga akan semakin tinggi. Karena mengapa? Karena risiko bawaannya saja sudah tinggi. Bagaimana lagi dengan risiko pengendaliannya? Pasti juga akan tinggi.
Nah, apabila kebijakan dan prosedur tidak berjalan secara efektif, maka auditor itu dapat melakukan penilaian kontroleris sebanyak mungkin atau penilaian risiko pengendalian sebanyak mungkin, dengan catatan bahwa biaya pengendalian tersebut harus lebih kecil dari manfaat pengendalian risiko. Tentu saja dong, jika biayanya lebih besar dari manfaat, maka ya rugi kan, bisa dibilang. Kemudian kesimpulan terakhir yang saya tangkap, yaitu risiko pengendalian dirancang untuk menekan risiko inheren atau risiko bawaan sedapat-dapatnya. Lalu sisa risiko selanjutnya akan menjadi tugas strategi deteksi atau akan menjadi risiko deteksi suatu perusahaan atau auditor. Kemudian saya akan membahas mengenai karakteristik manajemen. Jadi karakteristik manajemen ini terdiri dari 5. Yang pertama, kebijakan manajemen didominasi hanya oleh satu orang. Yang kedua, manajemen biasanya memiliki perilaku yang sangat agresif terhadap pelaporan keuangan, karena pelaporan keuangan itu menunjukkan kinerja manajemen tersebut. Yang ketiga, perputaran manajemen dalam suatu perusahaan itu biasanya tinggi. Yang keempat, manajemen itu biasanya sangat berlebihan dalam menekankan pencapaian proyeksi laba. Tentu saja, kurang lebih dengan poin yang kedua, proyeksi laba itu menunjukkan kinerja manajemen. Semakin tinggi labanya berarti semakin bagus kinerja manajemennya. Dan karakteristik yang ketiga adalah manajemen itu biasanya memiliki reputasi yang buruk dalam komunikasi bisnis. Kemudian kita lanjut ke karakteristik selanjutnya yang akan saya bahas, yaitu karakteristik operasi dan industri. Jadi karakteristik operasi dan industri ini terdiri dari 5. Yang pertama, profitabilitas entitas dibandingkan dengan industrinya biasanya tidak memadai atau tidak konsisten. Yang kedua, hasil-hasil operasi entitas sensitif terhadap faktor-faktor ekonomi. Yang ketiga, entitas berada pada industri yang menurun. Yang keempat, entitas bersifat desentralisasi tanpa pengawasan aktivitas yang benar-benar memadai. Dan yang kelima, entitas biasanya diragukan transformasi hidupnya. Dan karakteristik terakhir yang akan saya bahas adalah karakteristik penugasan. Jadi karakteristik penugasan ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, biasanya terdapat banyak perdebatan atau masalah-masalah akuntansi yang sulit dalam suatu penugasan. Yang kedua, terdapat transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam jumlah yang signifikan dan tidak biasa. Dan yang terakhir, sebelumnya terdapat salah saji yang signifikan yang dideteksi selama audit atau tidak tersedia data mengenai hal tersebut. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pelagia Ayu Aryani. Silakan Ayu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pernyataan-pernyataan dasar tentang resiko. Resiko adalah segala hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut beberapa ahli, arti dari resiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, Arthur Williams dan Richard H. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi dalam periode tertentu. Yang kedua, A. Abbas Salim. Risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau loss. Yang ketiga, Sukarto. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, Herman Darmawi. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Pernyataan ISA 200, auditor yang harus merencanakan dan melaksanakan audit untuk mengurangi risiko audit yang dapat diterima pada tingkat rendah yang memang sesuai dengan tujuan dari audit. Risiko audit terdiri dari 2 elemen. Yang pertama, risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji materi atau bawaan dan pengendalian risiko. Yang kedua, risiko bawaan auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan salah saji materi atau deteksi perikatan risiko. Untuk mengurangi risiko audit,
Agar dapat diterima oleh tingkat yang terendah, seseorang auditor harus: yang pertama, menilai resiko salah saji material. Yang kedua, membatasi deteksi resiko. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan prosedur yang menjawab nilai resiko pada laporan keuangan, kelas transaksi, dan saldo akuntansi, dan tingkat asersi. Selanjutnya yaitu strategi audit. Strategi audit adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan audit. Strategi audit dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang akan dilakukan. Auditor bertanggung jawab dalam pengembangan strategi audit dan mengkomunikasikannya kepada anggota tim audit lainnya. Pentingnya strategi audit. Strategi audit adalah elemen fundamental dalam pelaksanaan audit. Proses penyusunan strategi memungkinkan auditor untuk yang pertama, dapat digunakan dengan cara yang relevan bagi manajemen auditan. Yang kedua, memahami kegiatan auditan dalam sektor atau industri, apa audit bergerak, dan tujuan kegiatan auditan. Yang ketiga, memahami keefektifan pengendalian internal dan merancang pendekatan audit. Yang keempat, mendapatkan bukti audit yang efektif. Yang terakhir, memperlancar komunikasi dengan manajemen auditan dan antara anggota tim audit itu sendiri. Berikutnya, audit internal dan risiko perdagangan elektronik. Pengauditan internal. Pengertian audit internal. Audit internal atau disebut juga dengan internal audit, yaitu sebuah penilaian terhadap keyakinan, independen, objektif, dan kegiatan konsultasi yang dibuat sebagai penambah nilai dan peningkatan operasi organisasi. Audit internal ini bisa sebagai pendukung suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam evaluasi dan peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Tujuan audit internal. Menurut Hiro Tugiman tahun 2016 menyatakan bahwa internal audit memiliki tujuan dalam membantu anggota organisasi supaya bisa melaksanakan tugas dengan efektif. Dalam kegiatan internal audit berupa melaksanakan analisis dan memberikan berbagai saran dan penilaian. Proses pemeriksaan audit mencakup pengawasan yang sangat efektif dengan pembayaran yang normal. Fungsi audit internal. Menurut Sawyer tahun 2015 menyatakan bahwa fungsi audit internal yaitu yang pertama, melakukan pengawasan pada semua aktivitas yang sulit diatasi oleh pimpinan puncak. Yang kedua, melakukan identifikasi dan meminimalisasi risiko. Yang ketiga, mendukung dan membantu manajemen terhadap bidang teknis. Yang keempat, melakukan pelaporan validasi kepada manajer, membantu proses decision making. Dan yang keenam, melakukan analisis massa mendatang atau bukan hal yang sudah terjadi.
Yang terakhir, membantu manajer dalam mengelola perusahaan. Risiko terkait dengan perdagangan elektronik. Ketergantungan pada perdagangan elektronik menimbulkan kekhawatiran tentang akses tidak sah ke informasi rahasia. Tanpa perlindungan yang memadai, perusahaan membuka pintu mereka, para hacker komputer, pengacau, pencuri dan mata-mata industri, baik secara internal dan dari seluruh dunia. Secara umum, risiko audit secara umum, risiko bisnis adalah kemungkinan kehilangan atau cedera yang dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal perdagangan elektronik, risiko berhubungan dengan kehilangan, pencurian atau kerusakan data, serta penggunaan program komputer yang secara finansial atau secara fisik membahayakan organisasi. Selanjutnya, adapun beberapa risiko yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko internet. Yang kedua, intersepsi jaringan pesan. Yang ketiga, akses ke database perusahaan. Yang keempat, karyawan istimewa. Yang kelima, keengganan untuk tuntut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risiko dari perdagangan elektronik, yaitu risiko internet. Bagian ini membahas beberapa risiko yang lebih signifikan yang terkait dengan perdagangan internet. Pertama, risiko yang berkaitan dengan privasi konsumen dan keamanan transaksi, serta risiko entitas bisnis dari penipuan. Yang kedua, risiko terhadap konsumen. Karena semakin banyak orang terhubung ke web, penipuan internet semakin meningkat. Adapun itu yaitu yang pertama, pencurian nomor kartu kredit seperti beberapa perusahaan internet yang lalai, atau bahkan penipuan dengan cara mereka menggunakan informasi kartu kredit. Yang kedua, pencurian password, yang mana salah satu bentuk penipuan internet ini melibatkan sebuah situs web untuk mencuri password pengunjung. Sedangkan yang ketiga, privasi konsumen, di mana privasi adalah alasan nomor satu kenapa individu menghindari perdagangan internet. Yang keempat, cookies dan keamanan konsumen. Beberapa situs web mungkin menyimpan password pengguna dalam cookie. Jika password tidak dienkripsi sebelum disimpan, siapapun dengan mudah mengakses komputer dan dapat mengambil cookies dan password. Yang kelima, risiko bisnis, di mana badan usaha juga beresiko dari perdagangan internet, yaitu IP spoofing, serangan pada penolakan layanan, dan program berbahaya. Selanjutnya yaitu risiko ED atau Electronic Data Interchange. Pertukaran data elektronik atau ED, sistem komunikasi informasi komputer ke komputer yang saling berhubungan untuk dokumen bisnis yang berstandarisasi di batas-batas organisasi. Komputer, database, dan pusat informasi terhubung oleh jaringan komunikasi publik atau lainnya. Kerawanan sistem ED adalah tinggi karena kegagalan sistem pada setiap 3 tahapan atau inisiasi, transmisi, dan tujuan akan mengganggu transaksi.
Di sini terdapat 6 area faktor risiko, yaitu yang pertama, tercurinya akses informasi, yang kedua, hilangnya integritas data, yang ketiga, kurang lengkapnya transaksi, yang keempat, tersedianya sistem EDI, yang kelima, ketidakmampuan untuk mengirim transaksi, yang terakhir, kurangnya pedoman hukum. Electronic Data Interchange atau EDI. EDI adalah pertukaran informasi bisnis antar perusahaan yang diproses melalui komputer dalam format standar. Berikut adalah beberapa manfaat EDI, antara lain EDI dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk entry data secara manual. Yang kedua, EDI dapat mengurangi kesalahan input data dan kesalahan klasifikasi. Yang ketiga, penggunaan dokumen elektronik mengurangi secara drastis penggunaan kertas di dalam sistem. Yang keempat, penghematan ongkos kirim. Kelima, EDI mengotomatiskan prosedur kegiatan manual yang terkait dengan pesanan pembelian, proses penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Dan yang terakhir, dengan memesan langsung barang yang dibutuhkan dari vendor, EDI dapat mengurangi persediaan yang tersimpan. Oke, selanjutnya yaitu resiko kecurangan manajemen. Artikel terbaru mengenai risiko yang terkait dengan kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh manajemen atau manajemen fraud membahas model risiko kecurangan dapat digunakan oleh auditor internal. Para penulisnya menganjurkan penggunaan prosedur analitas. Adapun itu, yang pertama, membuat ekspektasi kuantitatif untuk saldo akun. Yang kedua, membuat resiko investigatif dan saldo materialitas kuantitatif. Yang ketiga, membandingkan saldo akun aktual dengan ekspektasi auditor. Sekian dari presentasi saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penentuan risiko merupakan tanggung jawab manajemen dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membuat karyawan sadar akan adanya berbagai jenis risiko. Oleh karena itu, penentuan risiko menjadi fungsi yang berkelanjutan dalam proses manajemen yang harus dilakukan secara berorganisasi dan berurutan. Studi yang dilakukan oleh COSO, Kontrol Internal, dan Kerangka Kerja Terintegrasi mengawali pembahasan tentang penentuan risiko dengan ringkasan seperti berikut, yaitu setiap entitas menghadapi berbagai risiko, baik dari luar maupun dari dalam yang harus ditentukan. Persyaratan awal untuk penentuan risiko adalah adanya penetapan tujuan yang dihubungkan pada tingkat-tingkat yang berbeda-beda dan konsisten di dalam organisasi. Nah, tujuan manajemen risiko yang lain adalah mendorong manajemen untuk bertindak lebih proaktif dalam mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan dalam bersaing, dan keunggulan kinerja perusahaan. Kemudian tujuan manajemen risiko yang pertama adalah melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua adalah memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis atau fungsi-fungsi pada suatu perusahaan.
Yang ketiga adalah mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, seperti yang telah disampaikan pada slide sebelumnya. Dan yang keempat adalah mendorong insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kelima adalah membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko, atau yang biasa kita sebut sebagai risk map. Selanjutnya kita akan membahas metode-metode analisis. Yang pertama ada pembuatan bagan alir. Pembuatan bagan alir adalah sebuah metode analisis efisiensi dan kontrol operasi. Bagan tersebut memungkinkan untuk melihat operasi, mengidentifikasi ketidakefisienan, kemudian langkah-langkah yang terabaikan dan kelemahan-kelemahan kontrol. Selanjutnya ada kuesioner kontrol internal, yaitu merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan informasi tentang fungsi yang akan disurvei dan segera diaudit. Jadi, kuesioner kontrol internal juga dapat digunakan untuk evaluasi berkelanjutan atas kontrol yang ada dan dapat digunakan dalam analisis. Selanjutnya, metode analisis matrik. Bagan analisis matrik ini membantu mengklarifikasikan item dengan mengidentifikasi dua karakteristik utama secara umum untuk semua item dan kemudian merencanakan setiap item sebagai titik pada grafik XY standar. Jadi, hal ini akan memudahkan untuk melihat bagaimana item berhubungan baik dengan karakteristik tertentu maupun hubungannya dengan satu sama lain. Selanjutnya, analisis data matrik ini dapat digunakan untuk yang pertama, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi sejumlah item yang berbeda untuk menentukan hubungan umum. Yang kedua, menentukan apakah item logis yang sama juga memiliki efek faktor yang sama. Yang ketiga, menentukan kelompok-kelompok barang secara logis berbeda yang memiliki efek faktor yang sama. Selanjutnya, di sini ada preventive control, yaitu suatu langkah pencegahan yang diambil sebelum keadaan darurat, kehilangan ataupun masalah terjadi. Ini termasuk pemisahan tugas atau untuk mencegah perekam uang tunai dari kas dan pengendalian persediaan personil dari pengendalian persediaan. Ditambah umum lainnya dan kebijakan-kebijakan otorisasi khusus. Bisa diartikan bahwa preventive control adalah mengendalikan sistem di muka sebelum proses dimulai dengan melakukan hal-hal yang merugikan untuk masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, di sini ada kegiatan korektif, yaitu kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki koreksi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan resiko tidak tercapainya tujuan organisasi yang telah ditentukan pada kegiatan pengendalian preventif maupun detektifnya. Kegiatan korektif relatif lebih mahal dari kegiatan preventif maupun detektif. Salah satu contoh kegiatan korektif itu dilakukannya perbaikan suatu sistem informasi atas kesalahan data yang disebabkan adanya error dalam sistem informasi suatu entitas. Kemudian di sini ada sistem evaluasi risiko. Evaluasi risiko akan membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan dari analisis risiko. Proses yang ada dalam evaluasi risiko akan menentukan risiko mana saja yang membutuhkan mitigasi khusus dan bagaimana prioritas mitigasinya. Hasil dari evaluasi risiko akan menjadi inputan bagi proses penentuan rencana tindak lanjut atau mitigasi. Kemudian, ada pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko harus dilakukan oleh perusahaan guna memberikan pemahaman kepada investor, atau lebih tepatnya pengungkapan risiko atau corporate risk disclosure atau CRD yang tidak luas menyebabkan investor tidak dapat menganalisis kondisi perusahaan secara memadai. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik kepentingan antara stakeholder dan manajemen perusahaan.
Baik, sekian dan terima kasih untuk presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.